Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus kembali memperingati Paskah, berlalunya kematian. Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut, menjadikan kita orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Pagi hari ini mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, jiwa kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, bersekutu, meninggikan, memuliakan akan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami, Bapa. Kembali pagi hari ini Engkau mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk ada di hadirat-Mu, masuk dalam pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami mau memperingati kebangkitan, mengalahkan kuasa maut. Engkau menang, Tuhan. Dan kami juga sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami orang-orang yang menang, bahkan kami lebih dari pemenang, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kiranya Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Baik kami yang ada di tempat ini, Tuhan, maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Sama-sama kami boleh menikmati hadirat Tuhan, urapan Tuhan jadi bagian kami semua. Mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang mulia, kami tinggikan Engkau, kami anugerahkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan sama katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senang umatnya, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, yang telah mati, yang telah mati, dibangkitkan, Engkau jadi Raja bagi kami, jadi Raja. Mari umat Tuhan nyanyikan pujian
muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia Bapa Raja mulia, yang telah mati dibangkitkan dari rata, katakan dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembahnya mulia, yang telah mati dibangkitkan. Jadi sekali lagi bersama-sama kita bangkit berdiri, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Yang telah mati, yang telah mati dibangkitkan dari yang telah mati dibangkitkan dari Raja yang telah mati, yang telah mati dibangkitkan dari Raja.
kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami siap untuk bersorak meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup. Haleluya.
situasi yang menggoncangkan dunia ini Bapa. Kami tidak punya pengharapan kepada siapa-siapa selain hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah mati, tapi pula Engkau yang telah bangkit untuk membenarkan kami. Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau hebat, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Daripadamu lah datang pertolongan kami. Oleh sebabnya Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami mau terus untuk diisi dengan firman. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi hanya firman Tuhan yang akan tinggal kekal selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, kuasai hamba-Mu, kuasai kami semua, baik yang ada dalam ruangan ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kami sama-sama dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Iya. Memang ini memperingati Paskah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Kita masing-masing kita boleh menarik hal-hal yang positif dari peristiwa-peristiwa ini. Mungkin kita terlalu sering sibuk bekerja, kita abaikan rumah tangga, abaikan keluarga. Tapi ya, orang yang sering minta tanggal merah, kapan ini libur lagi? Kapan ini tanggal merah? Sekarang sudah banyak tanggal merah. Ya, puji Tuhan. Kantoran diliburkan, kerja di rumah, anak-anak diliburkan, belajar di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini dalam memperingati Paskah, kita membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Satu Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita yang ada di tempat ini, dalam ruangan ini, maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing, saudara bisa membuka Alkitab saudara dan menemukan nats pembacaan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mulai sampai ayatnya yang kelima. Sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari ayat 3 sampai ayat yang kelima. Pengharapan iman dan kasih. Ayat 3 kita baca bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Katakan amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa Paskah, orang-orang Yahudi ketika memperingati Paskah, Yesus sebelum bermati, dia masih memperingati Paskah. Yesus orang Yahudi, dia memperingati Paskah bukan untuk memperingati akan kematiannya, akan kebangkitannya, bukan. Tapi Yesus memperingati Paskah, memperingati di mana keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu orang Yahudi. Tapi bagi kita orang-orang Kristen, saya dan saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak memperingati akan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tetapi kita memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus. Semua peristiwa-peristiwa tentang keluarnya bangsa Israel adalah gambaran dari kelak Yesus mati dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ketika dua orang wanita menyiapkan rempah-rempah menuju ke kubur untuk merempahi mayat Yesus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Orang-orang ini adalah pelaku sejarah. Mereka melihat Yesus disiksa, Yesus dianiaya. Mereka menyaksikan dengan mata mereka Yesus disalib dan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Mereka menyaksikan itu, mereka melihat itu. Itulah sebabnya kebiasaan orang Yahudi untuk merempahi mayat mereka lakukan juga terhadap Yesus. Mereka datang ke kubur pagi-pagi benar untuk merempahi mayat Yesus. Tapi mereka mendapati penutup pintu kubur itu sudah terguling. Dan mereka masuk, tidak menemukan mayat Yesus. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Malaikat datang menemui mereka. Mereka ketakutan. Malaikat katakan kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia, Yesus yang hidup di antara orang mati?" Haleluya. Kebangkitan Yesus bukan cerita fiktif, bukan cerita dongeng. Amin. Kebangkitan Yesus fakta, benar-benar terjadi. Kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu itu benar-benar terjadi. Kalaupun ada orang yang meragukan, kalaupun ada orang yang tidak mau percaya akan kebangkitan Yesus, terserah. Tapi saya dan saudara, kita percaya bahwa Dia bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Haleluya. Perjanjian Lama
ada orang yang mati dibangkitkan oleh Nabi. Ada anak perempuan Sunem yang mati hidup kembali, tapi toh mati lagi. Ada anak Yairus, ada Lazarus mati, tapi toh sebentar hidup, gak lama mati lagi. Tapi Yesus yang saya dan saudara percaya, Dia mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Segala pelanggaran kita, segala dosa kita ditumpukkan ke atas dirinya. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, cawan murka Allah yang seharusnya masing-masing kita minum murka Allah itu. Tapi Yesus menggantikannya. Dia minum semua cawan murka Allah itu. Yesus minum supaya apa? Saya dan saudara tidak minum cawan murka Allah itu. Kita bebas. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia membenarkan saya dan saudara. Alkitab berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia mati, tapi Dia hidup dan tidak mati lagi. Dia hidup, Dia kemudian naik ke sorga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya dari nats pembacaan ini terus rasul-rasul menyampaikan berita tentang kematian, berita tentang kebangkitan Yesus kepada orang-orang banyak yang ada pada saat itu. Sampai kepada Rasul Petrus, kepada orang-orang Kristen yang ada di 5 tempat dalam pasal 1 dari 1 Petrus 1 ayat 1. Orang-orang percaya yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Rasul Petrus sampaikan ini kepada mereka. Ayat pembacaan kita tadi katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada 2 hal di sini makna kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali. Kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali. Jemaat yang ada di 5 tempat tidak pernah melihat secara langsung akan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Hanya mendengar dari penyampaian berita yang disampaikan oleh rasul-rasul, termasuk Rasul Petrus. Mereka mendengar Petrus katakan kebangkitan Yesus melahirkan mereka kembali. Amin. Kebangkitan Kristus melahirkan saya dan saudara. Kita mengalami kelahiran kembali, kelahiran yang baru. Apa yang disampaikan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam terjemahan yang lain, saya ingin sampaikan kepada kita. Saya ingin bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, berkata, terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena belas kasihan-Nya yang luar biasa,
Dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang hidup kembali dari kematian. Apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali? Adalah memberikan hidup yang baru kepada kita. Paulus katakan, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Hidup saya dan saudara, kita punya masa lalu, kita punya peristiwa-peristiwa yang kelam, peristiwa-peristiwa yang gelap pada masa yang dulu. Tapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita percaya akan kematiannya, kita percaya akan kebangkitannya, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, saat itu kita mengalami kelahiran kembali. Kita menerima hidup yang baru itu. Kebangkitan Kristus menjadikan saya dan saudara menjadi orang-orang yang baru di hadapan Tuhan. Kita memiliki hidup yang baru, karakter yang baru. Hal yang kedua, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan itu kepada saya dan saudara. Kita galau dengan situasi-situasi yang sekarang. Saudara, saya melihat postingan kiriman video di Italia menyampaikan, ya ini cerita-cerita ya, COVID berkata, saya akan bunuh orang-orang Italia 1.000 orang. Tapi faktanya 100.000 yang mati. Ada yang tanya kepada COVID, kamu bilang 1.000, kenapa 100.000? Ya memang saya bunuh hanya 1.000, tapi yang lebihnya itu mati karena ketakutan. Mati karena rasa takut yang berlebihan. Saudara, kita punya pengharapan dalam Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Secara manusia kita takut, kita khawatir, keluar-keluar pakai masker, masuk rumah cuci tangan, ganti baju, mandi semua. Kita takut supaya kita tidak terkena positif COVID. Tidak salah, tapi saya mengatakan kepada kita, jangan ketakutanmu melebihi imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Peristiwa ini terjadi hanya 2 hal yang saya renungkan dalam hati. Apa saya makin mencintai Tuhan, atau saya makin jauh dari Tuhan? Gak ada ibadah lagi, maksudnya ibadah di gereja. Orang yang malas memang kumpul di gereja, wah disenang, wah gak ada ibadah ini. Peristiwa ini bisa membuat saya jauh dari Tuhan, atau saya dekat dengan Tuhan. 2 pilihan. Tapi oleh kebangkitan Yesus memberikan saya dan saudara pengharapan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan Yesus yang sudah hidup kembali. Jadi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan,
Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, karena Yesus pasti. Ia memberikan kepastian kepada kita. Ayat 5, ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, pengharapan yang pasti itu kita belum lihat, kita belum alami, tapi kita percaya akan pengharapan itu. Kita percaya sorga, kita percaya Yesus yang memberikan pengharapan yang pasti, pengharapan yang kekal itu. Saudara, ayat ini, ayat 4 katakan, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Pengharapan yang pasti itu, yang ada di depan, yang belum saya dan saudara dapatkan secara iman. Kita sudah dapat keselamatan itu, tapi belum kita sampai ke sana. Itu pengharapan. Dan Alkitab mencatat keselamatan itu ada di depan. Keselamatan itu, mahkota itu tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar, apalagi tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Keselamatan, mahkota, upah yang kita harapkan yang pasti itu lewat kematian, lewat kebangkitan Kristus, kita menjadi orang-orang yang hidup, lahir baru, hidup baru. Kita memiliki pengharapan akan kepastian di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan itu, keselamatan itu tidak binasa, tidak cemar, tidak dapat layu. Dia tersimpan di sorga bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan sudah tersedia, kelak akan dinyatakan kepada kita pada zaman akhir, pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Orang-orang yang mati, mereka lebih dahulu akan dibangkitkan, berjumpa Yesus di awan-awan. Kemudian bagi orang yang masih hidup, yang percaya kepada Yesus, mereka akan diubahkan. Kita bersama-sama dengan orang-orang yang telah meninggal, berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Haleluya. Alkitab berkata, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya. Kita dipelihara dalam kekuatannya Allah. Luar biasa. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kelaparankah, ketelanjangankah tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak dapat. Banyak mungkin kita bisa mati karena COVID, tapi COVID hanya membunuh tubuh kita, tapi tidak sanggup membunuh jiwa kita. Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Paulus alami penindasan.
Paulus alami aniaya, tapi aniaya hanya membunuh dia punya tubuh, tapi tidak membunuh pengharapannya, imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita dipelihara oleh Tuhan, oleh kekuatannya Tuhan. Jangan kita takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada dalam perlindungan kekuatan Tuhan. Sambil kita menantikan keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kita pada saat akhir zaman, Yesus datang kembali. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seketika hari-hari ini kita alami ujian, kita alami cobaan. Tujuannya apa? Saya percaya lewat peristiwa-peristiwa ini untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan Yesus. Memurnikan, saya katakan tadi, dua saja. Kita semakin dekat dengan Yesus, atau kita semakin jauh daripada Yesus. Tapi sebagai orang yang telah memiliki kelahiran kembali, memiliki kepastian akan pengharapan itu, dia bukan semakin jauh dari Tuhan ketika ada ujian, ada cobaan, ada tantangan, tapi dia justru semakin dekat. Untuk apa? Memurnikan iman, memurnikan iman, supaya apa? Kita layak di hadapan hadirat-Nya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian tadi. Kaulah harapan, dan pekerjaan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, dalam hidupku.
Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dari mulai hari kematian-Mu Tuhan sampai di hari kebangkitan-Mu di hari ini Tuhan, Engkau luar biasa laku untuk menyelamatkan kami orang yang hina ini, manusia berdosa, manusia yang harus dibinasakan. Tapi oleh inisiatif Bapa anak kami yang luar biasa, kemurahan-Mu lebih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, terbukti Tuhan Yesus bahwa Engkau bangkit, Engkau hidup karena satu tujuan. Engkau ingin menyelamatkan kami Tuhan, umat-Mu yang setia, yang percaya sungguh kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami yang ada Tuhan, umat-Mu pagi ini Tuhan, kami Tuhan Yesus yakin bahwa Engkau bangkit, Engkau hidup. Bahkan Tuhan, oleh Tuhan peristiwa penyaliban-Mu Tuhan, Engkau tidak hanya menyelamatkan kami Tuhan, tapi Tuhan, oleh seizin-Mu Tuhan, penyakit-penyakit Tuhan yang diderita oleh umat manusia disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, segala rencana-Mu yang indah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Tuhan oleh kemurahan, oleh kekuatan Allah, kekuatan Tuhan Yesus Kristus telah memelihara kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami masih hidup, Engkau izinkan seberapa umur yang kami Tuhan alami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Di tengah-tengah mewabahnya Tuhan, virus yang sebagian orang penuh dengan ketakutan Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami tidak takut Tuhan, tapi Tuhan Kau berikan hikmat akal budi kepada kami, bagaimana kami harus mawas diri, waspada, dan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Kami tidak dapat mengandalkan Tuhan terlalu kepada umat manusia, kepada dokter sekalipun. Sebab Tuhan, dokter sekalipun Tuhan sudah banyak yang berkorban karena virus Tuhan. Inilah yang membuat sebagai manusia Tuhan khawatir. Tapi kami Tuhan di dalam Engkau Bapa, biarlah Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Engkaulah perlindungan kami Tuhan Yesus. Engkaulah benteng perlindungan kami. Kepada siapa kami harus berlari Tuhan? Tidak ada jalan lain Tuhan Yesus. Engkaulah menjadi perlindungan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkaulah menjadi perlindungan kami. Pemeliharaan kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mungkin ada teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit Tuhan. Kalaupun mereka Tuhan izinkan mengalami Tuhan Yesus COVID, kami berdoa Tuhan, Engkau pakai tangan-tangan dokter Tuhan, para juru rawat, di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, sembuhkan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Biarlah kami Tuhan selalu mengingat kasih setia-Mu, berpengharapan penuh kepada-Mu Tuhan. Kami Tuhan umat-umat-Mu, para dokter, para perawat Tuhan, mantri, para penunjang medis di rumah-rumah sakit Tuhan, tolonglah kami Tuhan, lindungi kami Bapa, lindungi kami Tuhan Yesus, di sekolah tempat perlindungan kami Bapa. Lindungi umat-Mu Tuhan dimanapun mereka bepergian, di rumah mereka, di tempat kerja mereka Tuhan. Darah Yesus, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu juga yang sudah menjadi berkat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan hidupnya, anak-anaknya. Teristimewa juga kami berdoa buat Bapak Gembala Tuhan Yesus, memberikan keteguhan hati. Masih banyak tugas yang diemban Tuhan. Engkau berikan kekuatan Bapak, hikmat akal budi, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya. Tuhan berikan hikmat akal budi, kekuatan bersama rekan-rekan sesama hamba Tuhan Yesus. Pelihara anak cucu-cucunya kami semua Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati para pelayan-Mu Tuhan, berkati kami. Selanjutnya kami bawa korban persembahan kepadamu juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya, saudara. Ada sukacita. Puji Tuhan. Baik, kita nyanyi nyanyian. Ada satu sobatku yang setia, kita bawa persembahan kita. Yang pertama kita hentar ke depan, lalu nanti yang kedua dan ketiga lewat kantong persembahan. Puji Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Saya sampaikan pengumuman hari ini Minggu, tidak ada kebaktian keluarga ataupun ibu bapak sepanjang minggu berjalan berkenaan dengan situasi kita, ya. Tetapi kita akan isi dengan doa dan puasa. Puji Tuhan. Senin itu
doa puasa pertama yang biasa kita lakukan, doa puasa di minggu berjalan, dan hari Jumat doa puasa yang kedua itu tetap kita jalankan dan kita laksanakan masing-masing, boleh di rumah. Haleluya. Kecuali mungkin di sini di pastori ada keluarga Jumat di sebelah, bisa ada di sini ya. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang merasa agak jauh ya, di rumah tidak apa-apa. Puji Tuhan. Untuk doa malam-malam itu, Senin malam dan Jumat malam dilaksanakan, memang tetap ada di sini, cuma kita beri kesempatan Bapak Ibu Saudara supaya tidak terlalu rame-rame ya, di masing-masing di rumah. Kecuali saudara merasa tidak terlalu boleh silahkan datanglah di sini. Puji Tuhan. Saya kira itu saja. Nanti kita akan ibadah lagi seperti ini pada hari Minggu pagi yang akan datang. Itu pun hari ini cuma ada satu kali ibadah, tidak ada ibadah yang kedua. Saya berharap yang lain sudah bisa ikut di siaran langsung yang sementara kita siarkan pagi ini. Saya kira itu saja. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan pasti berkati masing-masing kita. Kita akan berdiri, kita akan tamatkan ibadah ini dengan menyanyi satu nyanyian. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Yang ajaib. Tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam dirimu. Amin. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Engkau yang sudah mengalahkan maut. Amin. Buat kami sekalian, supaya memperoleh kehidupan yang baru. Dan hidup bukan asal hidup, tapi hidup yang berpengharapan di dalam Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kepada Tuhan kami angkat tangan kami, kami angkat hati kami. Haleluya, haleluya. Dan percayakan diri hidup kami dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan jaga, untuk Tuhan pelihara. Haleluya. Di tengah situasi yang menghantui semua manusia di bawah kolong langit ini, Tuhan, kami milik Allah, kami anak-anak tebusan Tuhan. Engkau sudah korbankan dirimu bagi kami. Haleluya. Maka itu kami serahkan diri hidup dalam tangan Tuhan. Mulai semua yang hadir dalam ruangan ibadah,
Bahkan semua anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing yang mengikuti siaran ini, di dalam nama Yesus, ku taruh mereka dalam genggaman tangan Tuhan. Bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Sehingga tidak ada kekuatan manapun yang bisa menembus, yang bisa mengganggu kami. Haleluya. Dan kami selamat sentosa menikmati hidup yang penuh harapan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Iman kami semakin dikokohkan. Haleluya. Bagaikan emas yang teruji di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kuasa kegelapan termasuk kuasa penyakit, Engkau sudah kalah sejak salib Tuhan. Haleluya. Kami menang bersama dengan Tuhan kami yang ajaib ini. Haleluya. Bukan cuma sepanjang minggu ini Tuhan pelihara dalam kesibukan, dalam tugas masing-masing kami, tapi sepanjang hari-hari kami jaga dan selimuti kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, sehingga kami mampu jadi berkat buat orang lain. Kekuatan Allah yang pada kami bisa tularkan pada yang lain. Kemuliaan Allah yang bungkus kami boleh tularkan pada yang lain. Namamu dipermuliakan. Bahkan bersama kami berdoa di sini pagi ini, kota kami, daerah kami, haleluya, bahkan bangsa kami, Tuhan selimuti dengan kemuliaan, sehingga kuasa penyakit, kuasa virus-virus tidak mempan untuk masuk dan mengganggu kami. Kami hentikan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami hentikan itu. Haleluya. Berhenti kau, hai kuasa kegelapan. Biar bangsa ini aman terpelihara. Terima kasih Tuhan. Berkati semua korban persembahan anak-anak-Mu pagi ini. Biar ini tidak membuat kami berkekurangan. Justru ini peluang Allah untuk makin membukakan pintu langit, mencurahkan berkat jasmani istimewa, berkat-berkat rohani. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran. Berkati mereka. Semuanya kami pulang dengan sukacita surga dalam hati kami. Ini doa syukur kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini sekaligus serahkan seluruh rangkaian ibadah sepanjang minggu berjalan ini. Dalam nama Yesus, sambil angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus yang kita rayakan kemenangan dan kebangkitannya hari ini. Haleluya. Menjadi bagian kita semua. Lalu pengurapan kekuatan Roh Kudus menaungi, membungkus kita semua. Hari ini, siang ini, sepanjang minggu berjalan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama saya kita katakan